Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fauziah dengan NIM 2405110699. Di sini saya akan membahas mengenai dasar-dasar genetika, yang dimana pada dasar-dasar genetika ini saya akan membahas kromosom, gen, dan DNA. Nah, pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pengertian kromosom, struktur kromosom, dan jenis-jenis kromosom. Lalu ada juga gen, yang dimana ada pengertian gen, sifat-sifat gen, tugas gen, dan fungsi gen. Yang terakhirnya yaitu ada DNA, yang dimana ada pengertian DNA dan struktur DNA. Sebelum masuk kepada kromosom, saya akan menjelaskan apa itu dasar-dasar genetika. Dasar-dasar genetika adalah salah satu ilmu biologi yang akan membahas hubungan kromosom dan gen yang berhubungan dengan warisan sifat dan penggolongan darahnya. Nah, kita masuk kepada materi yang pertama yaitu kromosom. Kromosom merupakan benda yang halus berbentuk lurus atau panjang seperti batang atau bengkok yang terdapat dalam nukleus. Pada struktur kromosom, terdiri dari sentromer dan lengan sentromer yang berbentuk bulat dan tidak mengandung DNA. Lengan kromosom mengandung kromatid atau kromonema yang berbentuk pita spiral yang merupakan penebalan dari kromonema, matriks, dan telomer pada ujung kromosom yang menjaga agar DNA tidak terurai. Selain itu, kromosom juga terdapat satelit yang berbentuk bulat. Ada juga jenis-jenis kromosom. Berdasarkan fungsinya, kromosom dapat dibedakan menjadi kromosom autosom dan kromosom gonosom, yang dimana kromosom autosom ini berperan dalam menentukan ciri-ciri tubuh pada manusia, misalnya itu pada warna kulit, bola mata, dan lain sebagainya. Sedangkan gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin. Lanjut kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu gen. Gen merupakan unit hereditas terkecil. Gen terdiri dari ADN atau asam deoksiribosonukleat yang diselaputi dan diikat oleh protein. Maka dapat dikatakan bahwa unit bahan genetik itu ADN. Nah, gen ini memiliki sifat-sifat dan tugas gen, yang dimana gen memiliki sifat-sifat yaitu mengandung informasi genetik, mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Lalu pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis, gen dapat mengadakan duplikasi. Ada pula tugas gen yang dimana mengatur berbagai jenis karakter hidup. Nah, yang pertama itu ada karakter fisik seperti morfologi dan anatomi. Lalu kita masuk pada kedua yaitu karakter psikis seperti penakut, pemalu, dan pemberani. Ada juga fungsi-fungsi gen. Yang pertama itu yaitu menyimpan informasi kepada generasi berikutnya, lalu sebagai penentu sifat yang diturunkan, dan juga mengatur perkembangan dan metabolisme. Nah, masuk kepada materi yang terakhir yaitu DNA. DNA atau deoksiribonukleat acid DNA merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. DNA berupa double helix atau rantai ganda. Nah, DNA ini dapat bersifat heterokatilik atau membentuk RNA melalui sintesis protein dan autokatilitik atau melakukan replikasi sehingga menghasilkan DNA baru. Lalu kita masuk kepada struktur DNA. DNA memiliki struktur berbentuk heliks ganda yang terdiri dari dua untai polinukleotida yang saling berpilin. Setiap untai DNA terbuat dari unit dasar yang disebut nukleotida, yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada gula deoksiribosa, yaitu gula 5 karbon yang menjadi bagian utama backbone atau punggung molekul DNA. Yang kedua itu ada pangkatan fosfat, yaitu menghubungkan gula satu dengan gula lainnya membentuk rantai backbone. Yang ketiga itu ada basis nitrogen.
Nah, ada 4 jenis, yaitu adenin yang dilambangkan dengan A, timin dilambangkan dengan T, sitosin dilambangkan dengan C, dan guanin dilambangkan dengan G, yang berpasangan spesifik, seperti A dengan T dan C dengan G, melalui ikatan hidrogen. Nah, struktur heliks ganda DNA dihasilkan oleh interaksi antar pasangan basa nitrogen yang berpasang-pasangan dengan aturan komplementer dan diikat oleh ikatan hidrogen. Nah, dari ketiga pembahasan materi yang saya jelaskan tadi, saya mengambil kesimpulan yaitu dasar-dasar genetika mencakup 3 elemen utama, yaitu ada kromosom, gen, dan DNA. Nah, pada kromosom, struktur yang terdapat dalam inti sel terdiri dari molekul DNA yang terbungkus dalam protein. Nah, kromosom membawa informasi genetik yang diwariskan dari induk ke keturunannya. Pada gen, segmen-segmen spesifik dari DNA yang mengandung instruksi untuk sintesis protein. Setiap gen menentukan sifat atau karakteristik tertentu pada organisme. Pada DNA, molekul juga menyimpan informasi genetik dalam membentuk kode yang terdiri dari urutan basa nitrogen, yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin. DNA terorganisir dalam kromosom dan gen, dan memandu proses kehidupan seperti replikasi dan sintesis protein. Nah, secara keseluruhan, DNA ini membentuk gen yang terkandung dalam kromosom, dan keseluruhan sistem ini berperan dalam pewarisan sifat-sifat genetik dan organisme. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.